akan memperbesar antar daerah dan Indonesia masih permasalahan penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan PowerPoint tentang membangun ekonomi berkeadilan dan industri kreatif berbagai solusi kemiskinan. Ekonomi berkeadilan merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pemerataan peluang ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Fokusnya bukan sekedar pertumbuhan, melainkan memastikan setiap masyarakat memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan, pemberdayaan, inklusi, dan finansial secara berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang potensi UMKM, apakah UMKM memiliki potensi besar. UMKM memiliki peran besar karena menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia. Namun, hanya sebagian kecil yang terhubung ke ekosistem digital sehingga potensi pasar belum dimanfaatkan maksimal dan membuka kebutuhan akan transformasi ekonomi yang lebih merata. Baik, kita akan masuk ke materi kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah model usaha yang menggabungkan inovasi bisnis dengan misi sosial untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan dan ketimpangan. Berbeda dengan bisnis biasa, model ini menempatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama melalui akses pelatihan, pendampingan, dan peluang pasar yang membuat dampaknya lebih berkelanjutan. Mengapa? Karena model ini menyentuh akar masalah kemiskinan melalui akses pelatihan, pendampingan, dan peluang pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Baik, selanjutnya ada industri kreatif. Industri kreatif ini ada 3. Yang pertama ada visi dan misi, yaitu membuka lapangan kerja, komunitas, dan memperluas peluang ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua ada fungsi, yaitu menjadi pendorong ekonomi berkeadilan karena berbasis aktivitas dan budaya yang dapat dijalankan dengan modal kecil tapi menghasilkan nilai ekonomi. Yang terakhir, di sektor apa saja, seperti batik, kria, kuliner, dan konten digital. Selanjutnya, ada dampak lapangan. Yang pertama, struktur organisasi. Kolaborasi antara kewirausahaan, sosial, dan industri kreatif telah memberi hasil nyata, seperti Galeri Ulos, Sianipar yang menembus pasar internasional, dan meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga hingga jutaan rupiah per bulan. Yang kedua itu contohnya, seperti Nenun Sumba dan Dua Coffee menunjukkan bahwa kreativitas dapat membawa UMKM lokal ke pasar global sekaligus melestarikan budaya. tantangan. Pelaku usaha sosial masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari sulitnya akses pembiayaan hingga rendahnya kapasitas manajemen dan keterampilan digital. Selain itu, pasar yang terbatas dan belum adanya pengukuran dampak sosial yang jelas membuat perkembangan sosial enterprise berjalan lebih lambat. Untuk mencapai ekonomi berkeadilan, ada 2 solusi utama yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan usaha. Jadi bisa dilakukan lewat peningkatan akses pembiayaan dari pemerintah, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pelatihan digital dan manajemen juga penting supaya UMKM lebih siap bersaing. Perluasan pasar juga jadi kunci, baik lewat e-commerce maupun kolaborasi internasional, supaya produk lokal bisa punya jangkauan yang lebih luas. Solusi yang kedua adalah regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu menyediakan aturan yang mempermudah proses usaha, memberikan insentif, dan membuat indikator dampak sosial yang lebih transparan. Dengan regulasi yang tepat, usaha sosial bisa tumbuh lebih cepat dan manfaatnya bisa secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Untuk kesimpulan dan sarannya, social entrepreneurship dan industri kreatif terbukti menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan. Kenapa demikian? Karena model ini nggak mengandalkan bantuan sesaat, tapi benar-benar memberdayakan masyarakat. Komunitas dilibatkan langsung sebagai bagian dari proses ekonomi, sehingga mereka punya kemampuan akses dan peluang yang lebih luas untuk berkembang.
Dengan pendekatan seperti itu, Indonesia punya peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Lalu untuk sarannya, agar pertumbuhan kewirausahaan sosial bisa semakin kuat, ada beberapa hal yang perlu didukung. Pertama, peningkatan akses pembiayaan baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun platform crowdfunding karena banyak usaha sosial yang kesulitan modal. Kedua, pelatihan dan pendampingan juga penting supaya mereka bisa mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Dengan dukungan ini, dampak sosial yang nyata bisa lebih cepat terwujud.